Halo, terima kasih telah mengklik video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Raya Jamil Sinaga, NIM D1185110. Adapun judul video saya pada kali ini mengenai perizinan usaha perkebunan. Pada kesempatan sangat baik ini, saya sedang berada di PTPN 3 Kebun Silimus. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Fauzi Syam SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Sumber Daya Alam. Jadi adapun pokok pembahasan kita pada video kali ini mengenai pelaku usaha perkebunan. Yang kedua itu adalah mengenai jenis izin usaha perkebunan. Yang ketiga itu adalah syarat-syarat penerbitan izin usaha perkebunan. Yang keempat itu adalah mengenai dasar-dasar hukum perkebunan yang ada di Indonesia. Langsung saja kita masuk kepada pembahasan ini. Baiklah, kita akan langsung masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu pelaku usaha perkebunan. Pelaku usaha perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan. Jika kita merujuk pada pengertiannya, pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu. Dan perusahaan perkebunan adalah badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu jenis-jenis izin usaha perkebunan. Yang pertama itu adalah izin usaha perkebunan budidaya atau IUPB, di mana cara memperoleh IUPB ini adalah mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan. Dan di dalam prakteknya, apabila memiliki lahan kurang dari 25 hektar cukup melakukan pendaftaran usaha budidaya tanaman perkebunan ke bupati atau wali kota. Dan apabila memiliki lahan lebih daripada 25 hektar maka ia harus wajib memiliki IUPB. Baiklah, kita akan masuk kepada pokok pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai syarat-syarat penerbitan izin usaha perkebunan untuk usaha budidaya tanaman perkebunan, usaha industri pengolahan hasil perkebunan, usaha perkebunan yang terintegrasi antara budidaya dengan industri pengolahan hasil perkebunan. Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut. Yang pertama, memasok bahan baku yang diusahakan sendiri paling sedikit 20% dari kebutuhan total bahan baku untuk usaha industri pengolahan hasil perkebunan. Yang kedua itu mendapatkan persetujuan masyarakat hukum adat untuk lahan yang digunakan seluruhnya atau sebagian berada di atas tanah hak ulayat. Yang ketiga itu memiliki SDM, sarana prasarana dan sistem pembukaan lahan tanpa bakar, serta pengendalian kebakaran. Yang keempat itu menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari. Yang kelima memiliki SDM, sarana prasarana dan sistem pengendalian organisme pengganggu tanaman atau OPT. Yang keenam itu menerapkan AMDAL atau UKL dan UPL sesuai PPU. Yang ketujuh menyampaikan peta digital lokasi izin usaha perkebunan dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000. Yang kedelapan itu mengusahakan lahan perkebunan paling sedikit 30% dari luas hak atas tanah paling lambat 3 tahun setelah pemberian status hak atas tanah, dan seluruh luas hak atas tanah yang secara teknis dapat ditanami tanaman perkebunan paling lambat 6 tahun setelah pemberian status hak atas tanah. Dan yang kesembilan, memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat paling rendah seluas 20% dari total luas areal kebun yang diusahakan paling lambat 3 tahun sejak hak guna usaha diberikan. Yang ke-10, melakukan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar. Yang ke-11, melaporkan kepada gubernur atau bupati atau wali kota sesuai kewenangannya melalui sistem informasi perizinan perkebunan, meliputi perkembangan usaha perkebunan secara berkala setiap 6 bulan sekali, data profil perusahaan perkebunan dan perusahaannya. Yang ke-11 itu menjamin kelangsungan usaha pokok, menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keberagaman sumber daya genetik, serta mencegah terjangkitnya organisme pengganggu tanaman atau OPT dalam hal melakukan diversifikasi usaha. Dan untuk penerbitan izin usaha produksi tanaman perkebunan terdapat sedikit perbedaan persyaratannya. Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut. Yang pertama, menerapkan sistem manajemen mutu atau standar operasional prosedur untuk menjaga konsistensi benih yang dihasilkan. Yang kedua itu mendokumentasikan data benih yang diproduksi dan diedarkan. Yang ketiga, bertanggung jawab atas mutu benih yang diproduksi. Dan yang keempat itu memberikan keterangan kepada pengawas benih tanaman perkebunan apabila diperlukan.
Baiklah, kita akan masuk ke pokok pembahasan yang terakhir mengenai dasar-dasar hukum penerbitan izin usaha ataupun jenis-jenis usaha perkebunan yang ada di Indonesia, yaitu diatur oleh Permentan Nomor 45 Tahun 2019 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di bidang pertanian. Adapun landasan undang-undangnya diatur oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan. Demikian saya pada kali ini saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menonton, dan juga saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Profesor Polisi Syam SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah hukum sumber daya alam. Mudah-mudahan dengan hadirnya video ini dapat memberi manfaat bagi kita semuanya dan juga dapat menambah wawasan. Saya akhiri dengan see you next time, bye bye.